Ini disebut dengan atribut multi value, ya. Jadi atribut yang bernilai banyak. Apa itu atribut? Yaitu atribut yang berisi beberapa kategori nilai. Ya. Nilainya bisa muncul beberapa kali. Nilai-nilai yang umum, data-data, ya. Kemudian yang bercabang ini. Nah, ini atributnya satu, kemudian tapi bercabang, ya. Atribut, ya. Kemudian ada atribut yang kayak bayang-bayang, titik-titik atau putus-putus ini. Nah, ini yang disebut dengan atribut derive. Nah, satu, ya. Nah, kemudian ini bentuk hubungan total parsial. Nah, ini kalau kita zoom, nah seperti ini ya. Apa itu total parsial? Nah, total parsial itu ini. Nah, ini yang disebut dengan total, ya. Nah, kemudian ini yang disebut dengan parsial, ya. Seperti, nah gitu ya. Apa? Nah, ini menunjukkan hubungan antara entitas, ya, dengan satu relasi itu kuat atau tidak. Nah, itu disimbolkan dengan garisnya double. Kalau tidak kuat, garisnya satu. Nah, kuat itu menunjukkan harus, selalu, ya, pasti. Nah, misalnya itu. Nah, contohnya nih, apakah mahasiswa itu pasti minjam buku? Oh, belum tentu, ya. Mahasiswa bisa jadi tidak semua mahasiswa itu, ngomongnya tidak semua, ya. Jadi tidak setiap mahasiswa, tidak semua mahasiswa itu meminjam buku. Karena apa? Mungkin udah punya buku gitu ya. Atau mungkin sekedar membaca aja di perpustakaan sambil ngadem gitu ya, pakai AC. Nah, apakah setiap buku pasti dipinjam? Oh, belum tentu juga. Misalnya ada buku tapi kok jarang dipinjam, ya, atau tidak, bahkan tidak pernah dipinjam. Nah, mungkin judulnya tidak sesuai dengan kepentingan di kampusnya, atau mungkin ada sekian buku, 3, nah ternyata buku itu juga jarang atau tidak pernah dipinjam. Ternyata ada kerusakan pada buku, ya, halamannya sobek, halamannya hilang, ya, atau mungkin benar-benar rusak. Nah, berarti bisa jadi kan. Nah, jadi kondisi sistem di lapangan bahwa tidak semua mahasiswa itu meskipun terdaftar sebagai anggota, Pak, kadang juga tidak minjam buku, bahkan tidak pernah meminjam. Mungkin di situ hanya membaca, makanya di sini parsial. Kemudian adakah setiap buku itu pasti dipinjam? Oh, ternyata ada buku yang tidak selalu dipinjam, Pak. Karena bukunya memang cuma sekedar pengetahuan umum, jadi cuma dibaca-baca saja. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa parsial juga. Nah, ini harusnya satu misalnya. Ya. Ini kasus yang minjam buku. Nah, itu gambarannya ya, jadi total parsial. Nah, berikutnya kardinalitas. Nah, kardinalitas itu menunjukkan seberapa banyak hubungan itu. Ya. Apakah banyak, apakah satu, ya, ataukah banyak ke banyak. Nah, itu nanti dijelaskan satu-satu pada saat membahas tentang kardinalitas sekaligus membahas tentang total parsial. Ya. Kemudian struktur constraint-nya. Nah, mungkin pernah mendengar istilah bahwa bentuk relasi itu harus, ya, tadi kan harus ya, total terjadi. Atau terjadi hubungan itu minimal boleh nggak dia tidak melakukan atau tidak terjadi hubungan relasi. Ya, misalkan kalau 0 berarti itu hubungannya bisa jadi tidak not null ya. Not null pernah dengan istilah not null sama tidak itu ya. Nah, kalau not null, nah, not null itu tidak boleh nol, tidak boleh kosong. Nah, makanya ini ada min max-nya ya. Jadi min max-nya itu minnya berapa 0, max-nya berapa n misalnya, maksimum misalnya. Nah, seperti itu. Atau mungkin ini bisa jadi kemarin ya, jadi pada saat menentukan suatu atribut di tabel ya, ini harus diisi ya, atau harus counter, atau harus diisi dengan data apa. Nah, ini nilainya default misalnya. Nah, ini juga termasuk min max ya. Ini disesuaikan dengan sistem lapangan ya, kondisi lapangan.
Nah, entitas lemah, apa itu entitas lemah? Nah, entitas lemah itu entitas yang tidak memiliki key atribut sendiri, ya. Jadi entitas ini entitas kuatnya bergantung pada ownernya. Nah, entitas kuat itu disebut dengan owner, ya. Nah, yang dimiliki entitas lemah itu hanya partial key, ya, atau partial identifier. Jadi identitas sebagian atau kunci sebagian, ya. Sehingga kalau terlibat di dalam entitas lemah, dia punya partial key dengan disimbolkan garisnya putus-putus, ya. Contoh kasus ini, karyawan memiliki pendamping atau pendamping dimiliki karyawan. Jadi awalnya di suatu perusahaan itu, ya, hanya ada satu entitas. Nah, kita ngomong entitas ini akan jadi tabel, ya. Kita akan jadi tabel di mana atribut atau kolom-kolomnya itu ini, ya. Nah, jadi ceritanya di suatu perusahaan ada karyawan, ternyata diamati sama pimpinannya, bosnya, ya. Kok ada karyawan yang memiliki alamat yang sama gitu, ya. Kok diamati juga, penasaran, pulangnya juga barengan, ya. Nah, baik itu berangkat, pulang, sampai dikuntit rumahnya kok juga sama gitu, ya. Dan ternyata ditemukan bukan hanya satu orang tapi beberapa pegawai atau karyawan yang lain. Nah, saking penasaran, kemudian supaya tidak terjadi hal-hal, nah, dipanggil mereka, ya, karyawannya. Tanya, kenapa kok ini selalu bersama, pulang bersama gitu, ya. Baik itu cowok cewek dan sebagainya, ya. Baru tahu ternyata itu adalah saudaranya, ya. Oh, baru tahu ternyata di perusahaan ini ada yang masih ada hubungan sanak saudara, entah itu kakak dan sepupu, bahkan ada yang, ya. Oh, baru tahu. Akhirnya apa? Si pimpinan ingin mengubah skema database-nya, ya. Coba saya minta dibuatkan rancangan database-nya ini, tabelnya ini supaya saya bisa membedakan mana yang karyawan beneran, ya, karyawan, mana karyawan yang hanya memiliki hubungan saudara saja atau punya hubungan relasi. Nah, seperti itu. Akhirnya dibuat seperti ini, ya, dipanggilnya admin database-nya atau database designer, ya. Min sini Min, ya. Coba saya buatkan supaya bisa membedakan data antara pegawai murni dengan pegawai yang punya hubungan relasi. Nah, di sini nanti ada tambahan yang namanya relasi di sini, ya. Jadi hubungannya apa? Nah, jadi seperti ini. Ada atribut relasi. Caranya bagaimana? Nah, katakanlah di sini di karyawan ada kakak adik, ya. Kakak adik, saya tulis di sini namanya kakaknya misalkan Budi, ya. Kemudian ini Budi ini sebagai kakak, ya, saya tulis kakak. Kemudian karena karyawan kan dia juga masuk di sini, ya. Ada Wati. Ini Budi, ini Wati. Ini adiknya. Nah, berarti apa? Nah, di sini juga ada misalkan namanya Joni. Oh, udah di luar. Saya tulis di sini aja. Ada nama yang lain, ya, misalnya Joni. Nah, ini nggak ada hubungannya, ya. Kemudian ada Tony. Nah, Tony ini ternyata saudara. Nah, saya singkat ipar gitu aja. Misalnya ini misalnya kakak ipar, baru panjang, saya singkat kak ipar. Nah, hilang deh. Nah, Tony kakak ipar, tutupannya. Yang di sini Joninya ini adik, misalnya. Adik ipar. Sama juga kakak adik, ya. Nah, ini ada semua datanya di sini, ya. Nah, Doni ini tidak ada hubungan, dia sendiri, nggak punya saudara di dalam perusahaannya itu, ya, dia bekerja. Nah, kemudian di sini, nah, kalau yang di sini datanya yang ada siapa aja, yang mulai dari Budi,
Kemudian ada Wati, dapat koma-koma aja ya. Kemudian ada Joni, nah, ada Tony. Nah, ini bisa dibedakan ya. Jadi kalau misalkan di sini ada Budi, nah saya centang dulu. Di sini ada Wati. Nah, statusnya apa? Wati di sini sebagai adik. Nah, kalau di sini sebagai Budi dan kemudian kalau di sini Wati, nah di sini ada Budi. Ya. Budi sebagai kakak. Kemudian kalau ada Joni, ini ada adik, di sini ada Tony. Tony sebagai kakak ipar. Kalau di sini Tony, di sini ada Joni. Kalau di sini Doni, tidak ada hubungan, ya. Jadi Doni hanya di sini. Nah, jadi Doni ini hanya sebagai karyawan biasa yang tidak punya saudara siapapun di dalam tabel karyawan nanti. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Contoh lain apa misalnya? Ayo. Paling gampang mahasiswa. Contoh lain. Nah, sama juga ya, mahasiswa, di sini mahasiswa, di sini adalah saudara. Nah, bisa jadi kan dalam satu kampus ya, ada saudaranya ya, bahkan ada yang kembar, di IT dulu pernah ada ya, kembar tapi beda prodi ya. Karena wajahnya kembar, dia bisa belajar baik itu di IT maupun di Telkom. Nah, jadi ilmunya digabung. Nah, seperti itu. Sama juga di sini ada misalkan si Ina, di sini Ani. Di sini Ani berarti di sini Ina, nah semacam itu. Nah, tujuannya apa? Ya untuk melihat prestasi mahasiswa itu adik kakak bagaimana, kemudian perkembangan akademiknya bagaimana dan seterusnya. Kalau staf dan manajer bukan weekend titik, itu udah jelas. Ya, ini ada yang tanya ya. Staf, manajer sudah jelas karena apa? Staf itu bekerja pada manajer, entitasnya entitas biasa, bukan entitas lemah. Ya, jadi biasanya itu secara sifat itu punya hubungan relasi, ya. Relasi keluarga misalnya. Nah, tapi kalau secara struktural, ya, misalkan itu posisi, itu berbeda, berarti harus benar-benar entitas sendiri. Karena staf itu karyawan, pegawai. Manajer itu juga karyawan, tapi posisinya yang berbeda. Nah, kalau kasusnya yang kayak staff manager itu karyawan, tapi dia punya hubungan relasi looping dirinya sendiri. Ya. Nah, nanti di sini ada relasi namanya apa misalnya? Ini gambarnya ya. Jadi ini relasinya adalah supervisor, memimpin. Ya. Jadi satu karyawan memimpin banyak karyawan. Ya. Nah, karena apa? Yang jadi manajer atau yang jadi supervisor itu kan juga karyawan, cuman posisinya aja dia. Nah, posisinya yang berbeda. Makanya nanti di sini ada, katakanlah ini karyawan ya. Nah, posisi misalnya atau jabatan, saya singkat dengan P itu ya, atau jabatan misalnya seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Oke, nanti di kasus berikutnya itu akan terlihat ya pada skema company. Saya lanjutkan. Nah, jenis-jenis atribut. Nah, tadi ada atribut komposit ya. Kalau atomik itu mendasar. Jadi atribut yang kayak ini tadi staff sama manajer itu. Jadi itu entitas ya karyawan. Kalau memang cara penulisannya tidak dibagi, ini dianggap sebagai atribut simple atau atomik. Kalau atribut cara penulisannya lagi ini yang disebut dengan composite. Ya. Pernah nggak menemukan atribut alamat tapi dipecah-pecah, mulai nama, alamat, nama jalan ya, nama kode pos, kemudian kecamatan, kabupaten, kelurahan, ya, dan seterusnya sampai kota. Ya. Nah, kenapa kok dibuat gitu ya? Karena sistemnya meminta seperti itu, dibuat seperti itu pencatatannya. Bahkan menulis nama pun ada nama depan, tengah, belakang. Nah, tapi kalau misalkan tidak dibutuhkan, buat apa saya
perusahaan kecil cukup aja nama satu field sudah cukup, ya sudah. Kalau misalkan atribut nama ada nama depan belakang jadi satu ya enggak masalah ya. Ini tergantung dari kebutuhan. Kemudian ada single value atribut, atribut yang memiliki satu nilai. Nah, ini hampir sama seperti atomik ya. Jadi atribut yang sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi ya, nilainya hanya satu. Kemudian atribut multi value. Nah, ini atribut yang nilainya bisa bernilai lebih dari satu. Artinya apa? Satu kriteria tapi punya variasi nilai yang berbeda ya. Contohnya apa? Atribut pendidikan tinggi. Jadi pada saat karyawan kemudian ada field atau atribut pendidikan tinggi. Nah, kita tahu bahwa pendidikan tinggi itu mulai dari D1, D2, D3, D4 atau sarjana terapan ya, S1, S2, S3. Ya. Ketika ya Mas Menteri membuka program baru sekarang S-nya sampai S4 ya. Sampai S5 dan ST dan seterusnya gitu ya. Nah, atau ketika D1 tidak ada. Jadi setelah SMA langsung D2 ya. Dan langsung D4 atau sarjana terapan. Ya. Jadi D3. Nah, kadang tidak bisa diprediksi dan nilainya pada saat mengisi pendidikan tinggi itu muncul beberapa kali gitu kan. Oh ternyata yang S3 ada banyak, yang S2 ada beberapa, S1 banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga karena nilainya tidak bisa diprediksi dan bisa bervariasi disebut dengan multi value attribute. Bisa dipahami? Nah, contoh lain hobi. Nah, mahasiswa punya hobi. Nah, kadang hobinya juga sama kan? Rata-rata tidur, ya. Makan. Nah, itu ya. Nah, semuanya butuh makan dan tidur. Nah, daripada ngetik berulang-ulang kita jadikan sebagai multi value attribute. Atau bisa jadi nanti hobinya sepak bola. Nah, ternyata ada yang sama juga. Ada yang menjahit. Nah, dan sebagainya. Kemudian ada prasyarat. Ini juga multi value. Nah, kalau di dalam politeknik ini adalah sistem paket. Jadi mata kuliah itu udah rutin runut ya. Tapi kalau di universitas atau institut sistemnya SKS atau termasuk PJJ ini kan SKS ya. Artinya SKS itu mata kuliah itu ada prasyarat ikuti, misalnya basis data. Basis data itu di semester kedua syaratnya harus mengambil mata kuliah sistem informasi dan konsep teknologi informasi misalnya. Nah, jadi kalau tidak lulus tidak boleh mengambil basis data. Nah, suatu ketika kurikulumnya berubah, ya. Sehingga prasyaratnya dihilangkan. Ya. Jadi basis data itu sudah dasar. Jadi dia boleh mengambil meskipun belum KTI atau mungkin SI itu belum ambil misalnya ya. Nah itu boleh mengambil basis data. Nah karena tidak bisa diprediksi dan bahkan juga kalau nilainya bisa beberapa variasi ya, bukan variasi, bisa memiliki nilai yang sama. Nah ini yang disebut dengan multi value attribute. Ya. Kalau nama beda. Ya. Nama itu jarang sekali namanya sama ya. Rata-rata nama itu beda-beda ya. Tapi kalau semacam mengisi pendidikan tinggi, hobi, ya, kemudian prasyarat, nah itu hampir beberapa data itu punya nilai yang sama gitu ya. Nah, bahkan juga bisa bervariasi ya. Jadi misalkan kayak tadi data pendidikan tinggi itu kan ternyata variasinya banyak. Tapi kalau nama itu nggak bisa kita kelompokkan ya. Jadi nama itu bisa macamnya banyak sekali ya. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai multi value ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini pun juga tergantung yang merancang sistem ya. Jadi misalkan ditemukan adanya nama yang sama, nah saya juga nggak heran ya kenapa kok bisa hampir sama itu ya. Ya, beda ya. Jadi hobi itu satu atribut ya, satu atribut tapi nilainya itu digabung jadi satu ya. Berbeda dengan jalan. Jadi kalau komposit itu atribut nilainya
bisa dipecah-pecah cara pencatatannya. Jadi misalkan kalau hobi berenang, apakah pernah sampai berenang di laut ya, berenang di darat, di kali gitu ya, atau berenang di kolam renang? Nah, tidak mungkin seperti itu, pasti hobi ya berenang ya. Kayak jalan-jalan itu di mana satu tempat. Nah, satu tempat itu punya informasi yaitu nama jalan, dia masuk kategori kecamatan mana, kabupaten mana, kelurahan mana gitu kan. Bahkan sampai posisi koordinat misalnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk multi value ya. Nah, biasanya rata-rata kalau multi value, kalau di buku misalnya atribut apa? Coba kira-kira buku atau saya tulis saja ya. Nah, buku punya ID buku, judul, penerbit, pengarang, kemudian juga punya jumlah halaman misalnya, JML hal, jumlah halaman, tapi ini biasanya 2 orang. Ya. Nah dari sini, nah kira-kira yang cocok dijadikan sebagai atribut multi value yang mana? Ya. Nah, nilainya bisa variasinya punya lebih dari 1 dan itu bisa muncul beberapa kali. Nah itu ya. Berbeda nama. Kalau nama itu tiap baris 1 sampai baris kesekian pasti beda-beda. Nah itu tidak bisa jadikan patokan sebagai multi value. Tapi kalau misalkan atributnya itu ternyata punya variasi nilai yang berlainan ya dan tidak bisa diprediksi suatu ketika kategorinya beda-beda, nah itu bisa dijadikan sebagai multi value. Ya betul, penerbit pengarang, nah, ini bisa dijadikan sebagai multi value atribut. Ya. Karena apa? Pada saat di buku ya ternyata penerbit pengarang buku itu bukan hanya 1 orang ya, 2 orang ya. Jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang ya bahkan 5 orang. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian penerbit ya. Jadi misalkan si A mengarang di buku basis data. Satu ketika si A itu mengarang juga di buku sistem informasi gitu kan. Nah, berarti muncul lagi kan di buku yang lain. Atau mungkin pengarang yang tandemannya dia ya 2 orang itu mengarang di judul buku yang berbeda lagi. Nah, atau bahkan penerbit Alex Media. Ternyata Alex Media ada di beberapa buku penerbitnya. Nah, betul, berarti ini multi value, ini multi value. Jumlah halaman tidak mungkin ya, pasti variasi macamnya ya, nilainya banyak, bukan multi value ya, bukan bernilai banyak ya. Judul juga macam-macam ya, tidak bisa multi value ya, apalagi di buku, ini unik ya. Oke, sampai sini berarti sudah paham. Nah, kemudian jenis-jenis atribut yang lain adalah derive. Nah, apa itu derive? Derive itu atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Contohnya nih, ada atribut umur. Nah, pada saat mengisi nama mahasiswa, NRP, alamat, kemudian tanggal lahir, ternyata ada umur. Ya. Nah, seakan-akan umur ini kan mubasir ya, karena kan bisa dihitung dari tanggal lahirnya. Jadi selisih tahun sekarang dikurangi tahun dia lahir ya. Atau lama kuliah. Nah, lama kuliah mahasiswa itu bisa dihitung dari mana? Dari NRP sebenarnya. Karena kita tahu NRP itu kombinasi antara tahun masuk ya, kode prodi, kode departemen. Nah, seperti itu ya. Kemudian indeks prestasi ya. IPS itu tiap semester itu ya yang kemarin rapotan. Nah, itu didapat dari mana? Didapat dari nilai per semester itu, dari total nilai mata kuliah yang diselesaikan ya. Kemudian IPS-nya berapa? Bahkan IPK itu hasil dari IPS semesternya. Nah, seperti itu. Nah, simbolnya ini contohnya mahasiswa dia punya NRP, nama, alamat, telepon, nama kuliah. Nah, simbolnya putus-putus ini. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan derive itu bisa dihitung, diturunkan. Lalu kenapa Pak kok ada ini atribut? Nah, biasanya
kalau memang ini dicantumkan di dalam atributnya satu tabel, ya, di dalam pemrograman ini membantu sekali. Ya. Artinya apa? Oh iya, lama kuliah ini kita hitung aja dari NRP. Bisa jadi atribut lama kuliah disimpan dalam database, dalam satu tabel, ya. Bisa juga tidak, hanya sekedar view. Jadi dia akan menampilkan dari perhitungan NRP ketemu view, ya, ketemu tampilannya. Dan itu tiap saat, ya, jadi setiap saat ditampilkan akan mengkalkulasi dan seterusnya. Tapi kalau disimpan, jadi pada saat terjadi transaksi, dia akan ngitung langsung tersimpan database pada saat transaksi saat itu, bukan tiap kali. Nah, tapi kalau sekedar ditampilkan, programmingnya berjalan ngitung. Nah, kemudian sekedar ditampilkan, nah itu aja, tapi tidak disimpan. Tapi kalau disimpan, nah sekali dia save, simpan, nah ini yang dia mengkalkulasi. Nah, misalkan NRP, umur, IPK, IPS. Nah, IPS itu kan tergenerate pada saat kalian selesai kuliah kan. Nah, selesai mata kuliah di semester itu pada proses tersimpan di database. Nah, IPS-nya berapa, IPK. Tapi kalau misalkan sekarang saya klik gitu ya. Nah, tidak bisa diolah karena mata kuliah belum ada yang lulus gitu ya. Otomatis pada saat tampilkan semester ini IPS-nya kalian pasti 0 semua. Nah, jadi dia akan kalkulasi pada saat itu sekedar view, tapi pada saat di akhir semester, nah saya klik simpan dan saya tahu bahwa ini saat yang tepat untuk melihat IPS karena nilainya sudah selesai semua. Nah, itu baru muncul. Paham ya? Di ref ini ya. Oke, nanti pelan-pelan harus diingat-ingat lagi, dibaca berulang-ulang. Ini multi value, prasyarat, hobi, prasyarat ini tadi. Nah, sekarang kardinalitas. Nah, ini nanti tolong dibuka videonya lagi. Nah, pada saat terjadi suatu transaksi hubungan, contohnya ini mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi kira-kira mahasiswa mengambil mata kuliah atau mata kuliah diambil oleh mahasiswa itu, kalian mendapatkan apa gitu ya? Oh, pada saat mahasiswa mengambil mata kuliah namanya basis data. Yang terjadi apa? Oh, saya bisa database Pak, gitu ya. Saya bisa membuat database baru, bisa merancang database. Saya bisa apalagi mengenal dosennya, gitu ya. Bahkan saya bisa mengenal teman-teman, gitu ya. Mungkin ada mahasiswa baru. Ya. Atau mungkin gara-gara kuliah basis data saya juga bisa menggunakan ruangannya Pak, gitu ya. Jadi memanfaatkan ruangan kelas, ruangan lab. Nah itu kalau offline ya, jadi non pandemi ya, semoga pandemi juga berakhir ya. Nah, tapi yang mana yang bisa disimpan? Ya. Jadi transaksi mahasiswa mengambil mata kuliah yang realistis itu yang mana? Nah tentunya mahasiswa mengambil mata bisa pinter kan? Pinter apa? Pinter database. Nah, orang bisa pinter atau bisa paham database itu dari mana? Nah, tentunya dari hasil prestasi akademiknya. Contohnya IPS tadi, bukan IPS ya, nilai ya. Jadi nanti kalau ngambil basis data, dia bisa nilainya bagus, tugasnya mengerjakan semua, nilainya dapat A. Nah, sehingga apa? Muncullah atribut baru kan, yaitu nilai tadi. Nah, saya tulis di sini nilai. Nah, saya taruh di kira-kira di sini pokok garis. Muncul atribut nilai. Nah, nanti nilainya bisa A, bisa B, bisa C dan seterusnya, gitu ya. Atribut bentuknya oval. Nah, sekarang analoginya ya, kira-kira atribut baru ya, gara-gara mahasiswa mengambil mata kuliah itu muncullah atribut nilai, ya, nilai prestasi. Nah, nilai ini cocoknya ditaruh di mana? Atributnya mahasiswa kah? Atributnya mata kuliah kah? Atau atributnya relasi mengambil? Nah, coba kita lakukan analogi. Pertama, kalau misalkan atributnya miliknya mahasiswa, apa yang terjadi? Jadi mahasiswa mengisi pada saat registrasi awal gitu ya, mahasiswa sudah dikasih NRP, di data namanya siapa, punya hobi, alamat telepon dan sebagainya. Terakhir ada kolom NS nilai.
ya. Kemudian nilai ini diisi dengan apa? Ya tergantung operatornya atau permintaan mahasiswa gitu ya. Datanya mahasiswa operatornya. Pagi-pagi mungkin operator masih seger gitu ya, melihat orangnya, melihat mahasiswa segar bugar ya, sudah mandi, wah ini ceria banget, saya kasih nilai 100 gitu ya. Oh registrasi mahasiswa kedua, wah ini sangat ceria juga, saya kasih nilai 80, 90. Kemudian makin lama operatornya juga melihat mahasiswa, kok mahasiswanya kok nggak beraturan, rambutnya nggak sisiran gitu ya. Pada saat ke ruang BAK akhirnya dikasih nilai 50 gitu ya. Atau operatornya capek kasih aja nilai 40 misalnya. Nah, dampaknya apa? Mahasiswa belum kuliah kok sudah dikasih nilai. Lah terus untuk kuliah basis data atau apa gitu kan? Nah, berarti apa? Tidak tepat penerapan atau penempatan atribut nilai itu di mahasiswa ya. Apalagi kalau 100 dia belum kuliah nilainya 100 semua atau A semua gitu ya. Nah, berarti ini tidak cocok, saya coret ya. Bagaimana jika nilai itu miliknya atribut mata kuliah? Nah, jadi nilai itu milik atributnya mata kuliah. Nah, kita lihat pada saat mengisi data mata kuliah, kode mata kuliah VIT 009, namanya basis data, SKS-nya 2, kemudian jumlah jamnya 2, prasyaratnya tidak ada misalnya. Kemudian ada kolom nilai. Oh ternyata basis data nilainya 100, ya, nilainya A. Kode mata kuliah AI, kode VIT 005, SKS-nya 3, kemudian nilainya 80. Kemudian ada mata kuliah matematika, kodenya VIT 01, SKS-nya 2, nilainya 30. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, sehingga apa? Pada saat mahasiswa mengambil mata kuliah, pasti yang dipilih yang punya nilainya 100 semua kan, atau di atas 80, karena nilainya pasti A gitu kan. Artinya seakan-akan mata kuliah sudah punya harga, nah, tidak tepat ya. Nah, terus kalau saya mengambil mata kuliah yang punya nilainya bagus, tapi yang nilainya jelek-jelek, tetap saya nggak lulus karena belum terpenuhi gitu kan. Nah, berarti ini tidak tepat. Bisa dipahami? Yang tepat yang mana? Nah, atribut itu bisa jadi memiliki, relasi itu bisa jadi memiliki atribut yang menunjukkan adanya hasil transaksi antara mahasiswa kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah menghasilkan suatu atribut baru, yaitu nilai, ya, nilai mata kuliah yang diambil. Nah, ini baru masuk akal. Nah, sini bisa pahami ya. Lalu, oke, bagus. Nanti di videonya juga ada, bisa dibuka berulang-ulang. Contoh lain apa? Misalkan ini mahasiswa meminjam, saya ganti buku. Nah, ini tak ganti, bukan di sini aja. Buku ya. Saya buat di sini lagi, buku. Kira-kira apa hasil transaksi mahasiswa meminjam buku? Nah, itu sudah ada yang nulis tanggal kembali, betul. Nah, ada tanggal kembali. Tanggal K. Apalagi, nah, pasti kalau pinjam buku, di balik buku kan dikasih oleh-oleh ya, catatan dari operatornya. Kalau ID buku bukan, ID buku itu udah pasti miliknya atributnya buku ya. Jadi hasil transaksi nilai baru ya, hasil transaksi antara mahasiswa mengambil buku menghasilkan suatu atribut baru atau ada nilai baru enggak? Nah, ada Pak, ya ini udah benar tadi, ini saya tulis tanggal K ya. Terus saya belum pernah menemukan ya kalau
mungkin bisa jadi ya kondisi, ya, artinya mungkin pada saat terjadi peminjam buku ternyata bukunya rusak, gitu ya, boleh, tidak apa-apa, ya, kondisi buku. Artinya nanti bisa ditrace buku ini, meskipun buku ini status misalnya ya, nanti ada status, aduh ini harusnya diketik ya, statusnya nanti buku ini rusak atau mungkin hilang atau apa kan. Jadi nanti ketrace ya pada saat yang pinjam buku tanggal kembali, nah ini harus selain tanggal kembali apa? Ada tanggal pinjam tanggal atribut ya. Jadi tanggal ketemu ya. Siapa yang meminjam, kondisinya bagaimana? Oh rusak, ya, berarti kena denda. Muncullah denda ini ya. Nanti di sini juga muncul denda boleh. Ya. Nanti makin lama panjang. Ya. Karena apa? Kemungkinan ini Pak, kemudian jadi dan seterusnya. Nah, itu tergantung yang merancang. Nah, dari sini kan sudah paham ya bahwa hasil transaksi atau hasil relasi entitas ya bisa jadi baru sebagai transaksinya. Nilai baru itu apa ya, tergantung kondisi lapangan ya. Contoh meminjam tadi tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian kondisi, kemudian denda. Kalau judul buku Pak, bukan judul buku, ID buku, kemudian penerbit pengatur miliknya buku. Kalau NRP nama alamat miliknya mahasiswa. Baru di luar itu terjadi hubungan relasi ini. Nah, bisa dipahami ya? Oke, saya anggap sudah bisa karena ini sudah ada responnya tadi ya. Nah sekarang, nah ini penjelasannya tadi ya. Nah, penjelasannya nilai itu merupakan hasil hubungan relasi dianggap sebagai hasil transaksi. Nah, itu realistisnya tepatnya di mana? Mahasiswa maka atau di relasi mengambil. Nah, tadi sudah ketemu di relasi mengambil. Nah, sekarang derajat relasi, derajat menunjukkan hubungan jumlah entitas yang terlibat. Ya. Unary, binary atau unary 1, derajat 2, derajat 3. Jadi kalau unary itu entitasnya 1, relasinya 1. Kalau binary itu entitasnya 2, relasi 1, dan entitasnya 3, relasinya 1. Nah, contohnya ini. Ya. Ini disebut dengan unary. Unary, U berarti 1 ya. Karena melibatkan satu entitas, rata satu entitas, relnya juga 1. Nah, relasi rekursif ya, pemrograman masih ingat. Jadi looping ke dirinya sendiri. Nah, itu rekursif. Nah, contohnya tadi karyawan. Nah, ini kasusnya menikah. Ini harusnya supervisor ya, saya ganti aja. Jadi nah ini sekali kita menjelaskan kardinalitas one to one, many, many to many. Jadi di lapangan rasio kardinalitas one to many ya, termasuk unary dari sistem. Di bulan itu saat ada karyawan yang suami istri. Oh, boleh Pak ya, di aturan perusahaan itu menikah sama kawan. Oh, boleh saja, bahkan sebelum ternyata sudah suami istri gitu. Yang penting apa? Dia bisa bekerja, hanya maju gitu. Oh, berarti di lapangan bisa jadi ini kalau memang dibutuhkan ya, sistemnya dicatat gitu ya, atau karyawan yang lain. Berarti ada karyawan yang suaminya menikahi satu sebagai istrinya. Balik karyawan menikahi karyawan. Di sini suami ya. Nah, satu ketika kita jadikan bikin titik kayak tadi kan. Nah, ini kasusnya bisa jadi ya. Kemudian one to many kebanyak. Ini kasusnya hati aja. Nah, supaya lebih tepat ya.
Kawan memimpin. Nah, apakah acara kriminalitas ini diawali dengan kondisi dulu? Itu satu. Apakah memenuhi satu, apakah kami kemudian memenuhi ke satu, apakah memenuhi, apakah memenuhi. Sekarang mungkin semua hati tidak dirawat. Apa satu klik itu memimpin. Jadi saat itu mungkin posisi apakah bisa ditetap karyawan yang lain? Karyawan pemimpinnya kok hilang ya? Satu ke N ke 1 ke N. Nah, kayaknya ada trouble ya. Tes. Ada putus-putus. Tidak apa-apa. Nanti sampai buka videonya ya. Jadi, untuk menentukan kardinalitas satu ini tergantung kondisi realita di lapangan. Contoh kasus memimpin atau supervisor. Nah, adanya di dalam perusahaan pasti ada yang namanya supervisor. Nah, ada ya, kalau di mahasiswa komting. Nah, jadi satu mahasiswa itu memimpin mahasiswa yang lain kan. Nah, tapi dia sampai kondisi kardinalitasnya itu yang one to many, many to one atau many to many. Nah, caranya disesuaikan dengan kondisi. Mulai dari one dulu. Kamu mungkin tukarkan satu mahasiswa memimpin mahasiswa yang lain. Satu karyawan namanya Joni memimpin si Budi. Nah, berarti kepala atau ketua karyawan atau diser ya. Mahasiswa memimpin, nah komting ya. Berarti ada jenis komting mahasiswa. Tapi itu Pak di dalam sistem ya, komting itu atau supervisor memimpin bukan satu mahasiswa atau satu karyawan, bisa memimpin banyak orang. Ya. Oh berarti satu ke ini lagi. Satu ke banyak juga bisa ditambah. Nah, artinya apa? Ini sudah saya centang ya. Ini one to one untuk kasus ini udah lewat. Sekarang one to many. Untuk karyawan bisa karyawan. Oh bisa sekali Pak. Satu mahasiswa ya mengatur banyak yang lain. Nah satu itu siapa? Pokoknya ada satu orang, entah itu komting, entah itu kalau itu ada, nah seperti itu. Bisa dibaca ya. Jadi memang satu orang, entah itu siapa, harus memimpin Pak. Oh,
1,5. Itu Tuhan terima apa karyawan memimpin satu, mungkin banyak supervisor memimpin satu, atau mungkin komting ya, sebetulnya banyak komting memimpin satu mahasiswa. Oh Pak, nah berarti coret. Nah berarti cukup saksi kesimpulannya untuk ini yang terima. Nah dipahami ya. Ya, nanti suara putus-putus bisa diputar di videonya. Ya. Sekarang dua karyawan, ya. Karyawan banyak kebanyakan ini manajer, ini M. Nah, N itu manajer. Apa manajer dulu? Apakah mungkin karyawan bisa satu karyawannya pusat? Nah, oke, bantuan bisa diterima. Apakah membantu satu karyawan? Oh, oke, diterima. Apakah mungkin manajemen banyak karyawan berteman dengan satu karyawan? Oh, sangat mungkin sekali. Nah, kesannya kok MN ini, kan ini bola ke mainframe ini. Jadi adalah seperti itu. Jadi MN itu terjadi bisa mainstream. Ini ya. Tes tes 1 2. Cara saya halo halo.
Oke, kita ganti ke praktikum aja ya. Apa mungkin karena waktu limit teorinya sudah habis ya. Nanti tinggal sedikit saya jelaskan ya teorinya ini. Saya akhiri dulu di ini satu di praktik.